Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Hamdani, NPM 110218120, kelas Hukum Perbankan Syariah C, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis restrukturisasi perbankan syariah terhadap efektivitas kinerja. 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi restrukturisasi, definisi efektif, definisi kinerja. Kemudian ada resiko bank umum syariah, faktor-faktor BI mengeluarkan restrukturisasi, bentuk-bentuk restrukturisasi, dasar hukum restrukturisasi pembiayaan, restrukturisasi perbankan syariah terhadap efektivitas kinerja. Yang pertama mengenai definisi restrukturisasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 adalah sebagai berikut. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Jadi maksud dari restrukturisasi adalah bank membantu kepada nasabah yang mengalami kendala dalam terhadap pembayaran. Misalkan ketika nasabah itu mengalami kredit macet karena kondisi pandemi seperti ini, maka bank itu harus melakukan restrukturisasi dalam kebijakannya supaya dapat membantu kepada nasabah untuk meringankan beban kreditnya. Jadi efektivitas itu di definisi yang ada di PPT pada intinya adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang sudah kita rencanakan supaya berhasil dengan baik seperti itu. Kemudian ada definisi kinerja. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja tentang peralatan. Dengan kata lain bisa dipahami oleh kita bahwa kinerja merupakan sesuatu yang berhubungan dengan target yang akan dicapai. Sesuatu yang akan memperlihatkan suatu prestasi yang ditunjang dengan kemampuan kerja baik itu manusia maupun alat. Jadi kinerja ini adalah sesuatu yang dapat memperlihatkan prestasi kepada khalayak umum. Misalkan bank itu mempunyai rencana untuk menjadi bank nomor 1 di Indonesia, maka tujuannya itu harus dicapai mengenai kinerja yang baik, yaitu dengan cara memperlihatkan kinerja bank itu secara maksimal kepada nasabahnya dengan proses-proses yang sudah ditentukan oleh bank itu sendiri. Ini adalah mengenai resiko bank umum syariah. Resiko bank umum syariah di sini ada 10 macam. Yang pertama resiko pembiayaan, nasabah mengalami gagal bayar. Ini sudah menjadi hal yang umum ketika nasabah mengalami gagal bayar. Ini resiko yang harus dialami oleh bank. Karena nasabah itu mengalami gagal bayar memiliki faktor-faktornya masing-masing. Misalkan seperti sekarang itu masa-masa pandemi, maka ekonomi nasabahnya sendiri mengalami penurunan, maka oleh karena itu nasabah sendiri tidak bisa membayar kreditnya kepada bank itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah resiko pasar, perubahan variabel pasar. Maksudnya adalah ketika pasar itu berubah, maka apa yang diinginkan oleh masyarakatnya itu berubah juga. Maka di sini bank syariah harus memiliki produk-produk yang dapat menunjang kebutuhan di masyarakat itu sendiri dengan kompleksitas yang ada di tengah masyarakat. Kemudian resiko likuiditas, kemampuan bank untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jadi bank itu ketika mengalami likuiditas, bank itu sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Misalkan seperti membayar listrik, air, ataupun bank itu membayar sewa untuk kantor cabang banknya itu sendiri. Ketika bank itu sendiri tidak bisa membayar jangka pendeknya, maka bank itu
termasuk kepada bank yang beresiko untuk bangkrut. Kemudian resiko operasional, lemahnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal. Jadi bank itu bisa mengalami kemunduran atau bahkan bangkrut ketika pengawasan internalnya itu sendiri di bank itu sangat tidak efektif atau tidak bisa maksimal ketika sumber daya manusia yang bekerja di bank itu sendiri kurang untuk mengawasi banknya dalam menjalankan programnya, maka itu akan mengalami lamanya sistem informasi. Sistem informasi ini misalkan ketika bank itu tidak dapat menyampaikan apa yang ingin dicapai oleh bank itu sendiri kepada masyarakat seperti itu. Maka pengawasan dan informasi ini sangat penting untuk menjaga elektabilitas bank itu sendiri. Kemudian yang kelima, resiko hukum. Yang pertama, menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Jadi ketika bank itu digugat oleh nasabah dan nasabah itu memenangkan perkaranya, maka ini bank memiliki kerugian karena menanggung dari apa yang digugat oleh nasabah itu sendiri. Maka daripada itu bank itu harus teliti terhadap apapun dalam pemberkasan dan lain sebagainya, sehingga ketika ada gugatan dari nasabahnya itu tidak akan berpengaruh atau bank itu memiliki kekuatan hukum. Yaitu resiko reputasi, timbul akibat dari publikasi negatif. Maksudnya adalah ketika bank itu mengalami suatu kegiatan yang mengandung kepercayaan atau menurunnya kepercayaan masyarakat, maka ini akan menimbulkan publikasi negatif di masyarakat itu sendiri. Ketika bank sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka itu sangat sulit untuk mengembalikan reputasi bank itu sendiri. Makanya perlu yang namanya kehati-hatian dalam segala tindak yang dilakukan oleh perbankan kepada nasabah. Kemudian yang selanjutnya, risiko strategik. Penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang kurang tepat. Nah, risiko strategik ini berhubungan dengan rencana. Ketika bank itu memiliki rencana tetapi kurang tepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka ini risiko bank untuk ditinggalkan oleh nasabahnya itu sangat besar. Bisa jadi beralih kepada bank yang lainnya yang memiliki produk yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian risiko kepatuhan. Tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan. Nah, ini pihak bank harus memiliki ketegasan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabahnya. Ketika nasabahnya itu tidak melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan, maka ini bank akan mengalami kelemahan. Bisa jadi nanti beresiko seperti kredit macet dan lain sebagainya. Maka di sini peraturannya harus tegas dan jelas kepada nasabah sendiri. Kemudian resiko imbal hasil. Tidak bisa dipastikan di depan terkait keuntungan. Nah, ini misalkan dalam produk mudharabah. Ketika nasabah itu mengajukan pembiayaan atau pinjaman untuk kredit usaha mikro, bank itu sendiri tidak bisa memastikan keuntungan yang diperolehnya. Maka dari itu, untuk terkait hal-hal seperti ini, bank itu tidak bisa memastikan keuntungan tetap yang akan didapatkannya. Bisa jadi sangat untung, bisa jadi sangat rugi. Seperti itu, ini sangat beresiko untuk pendapatan bank itu sendiri. Kemudian risiko investasi. Penempatan dana dalam usaha-usaha produktif yang dilakukan nasabah. Nah, ini sama halnya pada poin yang sebelumnya. Jadi ketika bank itu melakukan investasi dan investasi itu mengalami kerugian, maka ini resiko yang harus ditanggung oleh bank itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor BI mengeluarkan restrukturisasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk menjaga kelangsungan usaha. BI mengeluarkan restrukturisasi karena tahu betul akan resiko yang akan dialami oleh bank, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Maka dari itu, BI melakukan restrukturisasi agar bank itu sendiri tidak mengalami penurunan atau bahkan mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, restrukturisasi sangat diperlukan.
melalui kebijakan dari BI. Yang kedua, untuk menjaga kualitas pembiayaan. Karena yang namanya pembiayaan tidak selalu mulus di tengah jalan. Oleh karena itu, restrukturisasi diperlukan sebagai solusi ketika pembiayaan itu mengalami kemacetan atau kendala lainnya. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah secara optimal. Nah, restrukturisasi ini adalah untuk terus menyempurnakan bank itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Ataupun ketika bank itu mengalami kerugian, jadi bisa diminimalisir dengan cara restrukturisasi. Yang keempat, untuk meminimalkan risiko kerugian. Nah, ini berkaitan halnya dengan poin sebelumnya. Restrukturisasi itu adalah untuk meminimalkan risiko kerugian yang dialami oleh pihak bank, seperti yang tadi 10 poin yang sudah disebutkan mengenai kerugian yang akan atau bisa dialami oleh bank. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi, di sini ada 7 poin. Yang pertama, penurunan imbalan atau bagi hasil. Yang kedua, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Keempat, perpanjangan jangka waktu pembayaran. Yang kelima, penambahan fasilitas pembiayaan. Yang keenam, pengambilan aset debitur sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Yang ketujuh, konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur. Yang pada intinya, bentuk-bentuk restrukturisasi ini adalah dalam rangka meringankan beban nasabah dalam bentuk kebijakan bank itu sendiri. Bisa jadi perpanjangan pembayaran atau pengurangan tunggakan pokok. Yang intinya restrukturisasi ini dengan tujuan membantu nasabah itu melunasi kreditnya, seperti itu. Yang selanjutnya, dasar hukum restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama, tidak mengubah akad. Fatwa DSN nomor 46/DSN/MUI/2 Romawi /2005 tentang potongan tagihan murabahah al-khosam fi al-murabahah. Kemudian Fatwa DSN nomor 47/DSN/MUI/2 Romawi /2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Jadi di sini yang pertama itu akadnya itu tidak dirubah atau tidak ada perubahan. Yang menjadi restrukturisasinya adalah mengenai potongan tagihan murabahahnya, kemudian bagaimana penyelesaian piutang nasabah untuk piutang murabahah. Yang kedua, mengubah akad. Fatwa DSN nomor 48/DSN/MUI/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Kemudian Fatwa DSN nomor 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad murabahah. Sedangkan landasan operasional untuk kedua macam restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah poin A, SKD IRBI nomor 31/105-DIR/1998 tentang restrukturisasi kredit. Poin B, PBI nomor 2/15/2000 tentang restrukturisasi kredit. Poin C, PBI nomor 5/7/2003 tentang KAP bagi bank syariah. Poin D, PBI nomor 5/9/2003 tentang PPAP bagi bank syariah. Poin E, PAPSI 2003. Jadi poin yang kedua ini akadnya itu dirubah atau mengalami penjadwalan kembali, atau bisa juga mengkonversikan tentang akad murabahah kepada akad yang lainnya, seperti itu mengenai restrukturisasinya. Kemudian poin yang terakhir mengenai restrukturisasi perbankan syariah terhadap efektivitas kinerja. Di sini saya merangkum kepada 3 poin. Yang pertama, restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Jadi restrukturisasi perbankan syariah itu untuk menyelamatkan kembali pembiayaan
seperti yang tadi sudah disebutkan, bisa jadi penjadwalan kembali, perpanjangan, atau kebijakan-kebijakan lainnya dari bank untuk nasabah. Yang kedua, praktisi perbankan harus memahami dengan baik kiat-kiat restrukturisasi pembiayaan syariah tersebut secara komprehensif, serta akad-akad syariah yang digunakan. Selain itu, sumber daya insani perbankan syariah harus memahami regulasi OJK mengenai aturan mengenai restrukturisasi tersebut. Jadi di sini mengenai sumber daya insaninya atau SDM itu harus betul-betul memahami terkait akad-akad yang digunakannya. Jangan sampai ketika karena kurangnya pemahaman atau tidak tepatnya akad yang digunakan dan tidak terlalu paham atau tidak paham mengenai regulasi OJK, maka ini akan menyebabkan yang namanya persoalan ke depannya. Kemudian yang ketiga, mengenai program restrukturisasi perbankan syariah yang komprehensif, memiliki sasaran untuk menyehatkan posisi keuangan dan operasional bank secara individu, mengatasi kelemahan dan kekurangan yang terjadi di dalam lingkungan operasi dan konfigurasi sistem perbankan secara memulihkan kepercayaan masyarakat. Jadi ketika bank itu sudah mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat, maka restrukturisasi ini adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh perbankan untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat, sehingga nasabahnya itu tidak beralih kepada bank umum yang lainnya. Kemudian secara garis besar, secara teknis, ini inti dari setiap strategi restrukturisasi perbankan menyangkut upaya mempercepat penyelesaian masalah solvabilitas atau masalah stok dan pemulihan profitabilitas masalah flow perbankan. Jadi pada intinya restrukturisasi pembiayaan itu atau restrukturisasi perbankan syariah itu menyangkut kepada mempercepat penyelesaian masalah. Ketika nasabah mengalami gagal bayar, restrukturisasi adalah jalan yang ditempuh oleh bank supaya tidak menumpuk permasalahan yang ada. Kemudian untuk pemulihan profitabilitas masalah flow perbankan. Nah, ketika terjadinya gagal bayar atau hambatan dari nasabah, maka bank itu mengalami kerugian. Sehingga di sini restrukturisasi menjadi kebijakan bagaimana langkah strategik yang akan diterapkan oleh bank ke depannya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai analisis restrukturisasi perbankan syariah terhadap efektivitas kinerja. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang keliru ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.